utamanya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita terapkan di standar prestasi ini sistemnya sistem hybrid. Hybrid itu gabungan antara offline dan online. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini misalnya ada kelas ya, di sini ada kelas ya. Jadi di sini saya buka kelas offline ya, tapi ada juga anak-anak yang bisa ikut gabung. Ikut gabungnya melalui online. Jadi kita benar-benar buka untuk kelas offline-nya. Jadi real time ya, real time. Nah, jadi pada saat kelas offline yang online, yang ikut online itu tidak boleh hanya sebagai pemerhati aja, ya. Dia tidak bisa tanya jawab, ya. Dia tidak bisa tanya jawab karena untuk apa? Untuk yang di offline-nya. Nah, kecuali misalnya offline itu ada 4 orang. Nah, yang 1 orang ini tidak bisa hadir. Nah, tidak bisa hadir, tapi dia bisa online. Nah, ini akan saya buka. Saya akan buka bahwa yang 3 ini offline, 1 online ini boleh ikut gabung. Tapi kalau selain itu, misalnya ada lagi yang join, misalnya ada join 3 orang lagi. Nah, yang 3 orang ini itu tidak saya buka interaksinya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kita teruskan. Nah, ini hanya teorinya aja. Kita teruskan lagi. Nah, ini nanti mungkin saya langsung aja teruskan ya. Jadi supaya nggak terlalu lama. Nah, jadi ini langsung ke perbandingannya ya. Jadi sekarang kita sistem tradisional, ya. Kita sistem tradisional kurang fleksibel karena semuanya terbatas ya. Siswa terbatas, guru juga terbatas. Ya, jadi banyak kurang efektif untuk fleksibelnya. Tapi online itu sangat fleksibel, ya. Jadi dimanapun kita bisa, ya. Nah, ini hybrid. Nah, ini kita nanti akan ke hybrid, itu fleksibel juga karena bisa diatur jadwal. Ya, jadi semua kemungkinan nggak akan tertinggal, mudah-mudahan sih nggak tertinggal materi. Ya. Nah, interaksinya bagaimana? Otomatis untuk tradisional itu baik sekali ya. Karena face to face ya, kita tahu feelingnya, anak ini mengerti apa enggak, gitu. Itu di tradisional. Nah, kalau online bagaimana? Online otomatis itu untuk interaksi tidak baik ya, sangat terbatas. Nah, untuk mengurangi online ini, kita akan terapkan sistem hybrid, ya. Jadi nanti saya akan jelaskan lagi di belakang. Sistem hybrid itu kita akan bertemu minimal 3 kali tatap muka, satu online 3 kali, satu online, 1 offline, 2 online. Itu minimal yang murid-murid akan terima, ya. Nah, nanti ada lagi di pelaksanaannya nanti saya jelaskan di belakang. Nah, untuk tradisional otomatis tidak memerlukan teknologi ya, tidak memerlukan teknologi canggih, cukup seperti biasanya buku tulis, buku paket dan sebagainya. Nah, kalau online jelas ya memerlukan teknologi. Nah, di hybrid ini teknologi itu otomatis sangat diperlukan juga, sama seperti online. Nah, bagaimana kalau efektivitasnya? Nah, jadi tradisional itu sebenarnya lebih efektif ya kalau dia untuk praktek. Ya, untuk praktek langsung itu sangat efektif. Ya, online enggak, udah jelas dan tidak bisa untuk praktek. Ya. Dan untuk interaksi sosial itu sangat baik. Nah, kalau di online hal yang seperti itu otomatis kita nggak akan bisa terima. Ya. Nah, di hybrid lagi. Nah, di hybrid untuk untuk meminimalisir kurangnya interaksi, makanya kita adakan pertemuan offline. Ya, oke, kita teruskan. Nanti pertanyaan di belakangan ya. Nah, ini ada kesimpulan pertama. Tradisional itu sangat cocok untuk
pembelajaran yang memerlukan interaksi langsung, ya, dan praktek. Tapi materi yang diterima sangat banyak, ya. Begitu online, otomatis online ini fleksibilitasnya tinggi, tapi tidak baik untuk kurang baik untuk interaksi dan praktek langsung. Nah, kita sistem hybrid ini kita akan terapkan, menggabungkan kelebihan dari offline dan online, ya. Mudah-mudahan supaya pelajar ini efektif, murid itu bisa menerima materinya lebih banyak, dan dia bisa tetap masih bisa berinteraksi. Oke, kita teruskan. Nah, ini saya berikan kelebihan dari hybrid, ya. Pertama, efisiensi waktu. Orang tua yang misalnya datang ke kami itu otomatis akan berkurang waktunya. Atau saya berkunjung akan berkurang. Nah, waktu kekurangan saya ini yang berkurang itu saya gunakan untuk mengisi yang lain, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sistem ini disiapkan untuk supaya salah satunya ini kita tidak bisa menutup mata, ibu-ibu ya, Bapak. Tidak bisa menutup mata. Teknologi di depan itu kita nggak bisa. Sekarang mungkin anak-anak kita masih bisa nahan, ya, maksudnya kamu nggak boleh lebih dari sekian jam satu hari atau satu minggu berapa satu minggu berapa jam kita kasih gadget. Tapi kedepannya kemungkinan sih hal itu akan menghambat, ya. Nah, bagaimana interaksi berkualitas walaupun jumlah pertemuan offline berkurang seperti yang saya tadi bilang, ya, kita tetap akan adakan pertemuan. Di pertemuan offline itu saya benar-benar mendalami ini, ya. Jadi bukan materinya, tapi lebih ke psikologinya. Kenapa sih misalnya anak ini tidak bisa menangkap sesuatu materi, ya, dibandingkan dengan waktu kemarin karena waktu terbatas, saya lebih fokus ke penyampaian materi. Saya sampaikan terus, gitu. Anak memang itu cepat, ya. Saya udah pastikan anak-anak alhamdulillah anak prestasi akademika ini untuk hitung cepat. Tapi ada satu masalah. Anak-anak kita bisa berhitung cepat, tapi nalarnya ini yang menjadi masalah. Nalarnya yang kurang. Ya, jadi dia bisa hitung. Begitu dikasih soal cerita, ya, nalarnya masih belum sesuai. Nah, itu salah satu kekhawatiran saya, gitu ya. Nah, jadi kekurangan itu dari offline, dari online kita gabung, ya, menjadi sistem hybrid. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan ini bisa jalan, ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini saya udah analisa, ya, masing-masing anak. Kita semua anak nggak ada yang bodoh, ya. Saya yakin nggak ada yang bodoh. Hanya mungkin penanganan kita yang masih belum pas, ya. Nah, jadi dari sistem hybrid ini, dari masing-masing kecerdasan, nah, mungkin Ibu Mama Atar mungkin lebih tahu, ya. Mama Atar mungkin lebih tahu, gitu, dosen psikologi anak, ya. Nanti ibu-ibu boleh tanya, ya, nanti, ya, yang mau nanya ke mamanya Atar tuh. Namanya di sini Ibu Inhat Tuti, ya. Nah, dia seorang dosen, ya, mungkin dia lebih bidangnya, ya. Kalau saya lebih praktek, saya nggak tahu teorinya, nggak terlalu itu, gitu, ya. Jadi ini sudah saya bagi. Nah, kira-kira untuk auditori dia kemungkinan peluang belajarnya bagus dibandingkan dengan yang untuk, ya. Nah, yang untuk musikal itu lebih bagus daripada non-verbal dan semuanya. Ya, interpersonal itu baik. Ya, interpersonal itu agak kurang. Kinestetik juga bijak, gitu ya. Orang-orang yang seperti bijak, misalnya nggak bisa diam, begitu seperti Atar, ya. Jadi belajarnya itu seperti itu. Belajar itu selalu bergerak, ya, selalu bergerak. Nah, ini mungkin dia akan ada hambatan sedikit waktu di sistem hybridnya. Tapi kalau waktu offline, ya, dia tidak akan masalah, ya.
Nah, begitu ada visual spasial, logika matematis. Ya ini nggak masalah ya. Yang tinggi-tinggi ini tidak akan jadi masalah. Ya. Nah, nanti ini kita akan kekurangan-kekurangan ini walaupun tidak ya ini masih masih di atas rata-rata ya. Kemungkinan bisa kita terapkan. Oke, kita teruskan. Nah, ini. Nah, jadi dari sisi kami udah persiapkan dari sistem offline, yang offline murni, sekarang mau menuju hybrid, saya sudah persiapkan. Pertama materi pembelajaran ditambah, ya akan ada buku paket khusus buat nanti bagaimana kalau untuk hybrid gitu ya. Yang sekarang ada tetap ada, tapi untuk pada saat online nanti kita akan satu buku lagi supaya semuanya bisa berjalan. Begitu peralatan sudah ditambah, proyektor, kamera, laptop dan untuk mendukung supaya processing berjalan. Begitu aplikasi kita semua nanti aplikasi ini udah aplikasi premium semua ya untuk mendukung proses pembelajaran ini. Nah dari sini kami membuat schedule mingguan seperti biasa ya. Tadinya kita bikin schedule mingguan sama ini juga schedule mingguan akan ada ya. Nah mudah-mudahan schedule mingguan ini kalau kemarin-kemarin kan terkadang suka ada berubah gitu ya, berubah karena si ini si A nggak bisa, harus bagaimana bisa kita nggak rubah kelas hari ini atau di tweet atau apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini nanti kita akan lebih stabil ya. Nah, jadi di schedule mingguan itu minimal ada satu kali kelas offline ya untuk pendalaman materi ya termasuk kendala-kendala si murid ini. Jadi saya bukan lebih fokus ke materinya ya ibu-ibu ya. Materi tetap akan saya sampaikan, tapi saya lebih condong ke psikologis anaknya ya. Bagaimana apa kendalanya? Ya jadi saya nggak kejar-kejaran sama materi. Jadi materi itu benar-benar saya akan kejar nanti itu di online ya. Nah dari situ kita akan ada 2 kali kelas hybrid ya. Kelas hybrid itu seperti yang tadi. Di sini misalnya ada yang kursus sambil ada orang yang ikut, lain boleh ikut ya. Nah, apa yang kita bahas di hybrid? Nah, diskusi materi ya sama pembahasan soal. Nah, itu jelas ya. Ya, kita akan berjalan gitu. Nah, begitu ada kelas tambahan lagi. Selain 3 tadi, ada kelas tambahan, kelas online, opsional. Ini berdasarkan level atau kelas, dan ada berdasarkan materi, ya. Jadi selain tiga pertemuan tadi, ya, akan saya sediakan waktu di malam hari jam 7 sampai jam 9 itu untuk masing-masing kelas, misalnya level 1 atau level 2, level 3, hari apa. Ya, udah gitu ada juga misalnya materi misalnya hari ini kita membahas materi bilangan. Ternyata nanti saya buka di situ. Hari ini kita akan buka materi bilangan misalnya untuk kelas 3 sampai kelas 5 misalnya. Nah, kelas 6, kelas 7 itu boleh ikut, kelas 6, 7, 8 boleh ikut. Ya, untuk siapa tahu saya merasa kurang nih di bilangan, boleh ikut. Ya. Tapi yang benar-benar saya buka itu nanti kelas 3 sampai kelas 5. Kelas 6, 7, 8, 9 itu boleh ikut hanya sebagai pengamat. Ya. Jadi kelas atas ke bawah boleh ikut. Tapi kalau misalnya ada kelas misalnya bahasa Inggris, kita membahas bahasa Inggris misalnya frase misalnya. Untuk kelas 7 ke atas. Nah, kelas 7 ke atas itu boleh ikut, tapi kelas 5, 6 itu nggak boleh ikut. Karena kenapa? Nanti nggak nyambung. Ya. Oke. Ini untuk persiapan dari kaminya. Nah, selanjutnya. Nah, ini untuk anak. Bagaimana persiapan untuk anak? Ya. Pertama, anak harus kita tidak bisa menutup kemungkinan ya. Memang anak-anak itu masih diatur oleh orang tua. Tapi kita akan belajar, kita akan mengajarkan lebih lagi ke pendalaman. Bagaimana sih sebenarnya manajemen waktunya? Ya. Begitu harus pastikan mengikuti sesi pembelajaran minimal yang 3 tadi. Yang 1 offline, 2 online itu minimal. Syukur-syukur dia bisa ikut semua, setiap pelajaran dia ikut semua, itu lebih bagus. Ya. Nah, ini untuk persiapan mental dan disiplin dari anak. Begitu.
Untuk alat pendukung, ya minimal ada HP. Laptop lebih baik kalau ada, kalau nggak ada nggak usah dipaksain, ya nggak ada nggak usah dipaksain. Headset dan mic. Nah, headset dan mic kalau bisa seperti kita untuk mengurangi apa? Mengurangi kebisingan. Ya, jadi kalau misalnya ada headset pun, gitu ya, kalau bisa, misalnya kalau yang belum beli ya, kalau bisa seperti ini. Ya, seperti ini, jadi tertutup, jadi mengurangi kebisingan. Ya, kalau ada yang ada mic-nya, kalau ada. Ya, tapi kalau misalnya adanya headset yang itu nggak apa-apa, pakai itu dulu aja. Ya, ya otomatis koneksi internet. Ya, koneksi internet harus stabil. Ya, nah ada apa yang harus diinstal itu aplikasi Zoom. Kalau WhatsApp sih udah pasti ada, yang nggak mungkin handphone sekarang nggak ada WhatsApp-nya ya. Ya, kalau Zoom, nah Zoom itu salah satu tambahannya. Ya, nah udah. Sekarang bagaimana dengan saat tatap muka? Nah ini harus disiapkan. Ya karena waktu kita terbatas, kita harus siapin pensilnya 2B, penghapus pensil warna. Coba ada beberapa juga saya sering temuin anak-anak. Oh saya nggak bawa pensil sih. Kemana? Karena ganti tas. Nah, itu salah satunya yang mesti kita pikirkan juga, yang itu menghemat waktu. Jadi kalau bisa untuk kursus tasnya beda, untuk sekolah tasnya beda. Untuk apa? Ya, supaya menghindari lupa tadi. Terkadang, oh buku matematiknya nggak dibawa, bawanya bahasa Inggris. Nah, itu salah satu menghambat juga. Ya. Nah, terus buku tulis dan buku paket dari kami udah jelas harus dipersiapkan. Ya. Nah, nanti karena salah satu yang jadi masalah itu dari anak-anak itu gampang lupa, ya kita akan membuat sistem. Saya akan menerapkan sistem yang mudah-mudahan bisa membantu anak-anak ini dalam menghafal. Ya, terutama hafalan apa? Bukan hafalan seperti ilmu sosial, bukan hafalan hadis, gitu ya. Itu kan mau nggak mau harus dihafal. Ya, itu bukan hafalan itu. Tapi menghafal seperti rumus-rumus. Ya, nah nanti itu ada. Saya akan terapkan dan benar-benar akan kita jalankan. Nah, di situ diperlukan buku-buku yang banyak. Ya, bukan untuk membebani, tapi malah untuk meringankan mereka supaya jangan menghafal tapi mengerti. Ya nanti bagaimana nanti kita praktek. Nah begitu untuk pengelolaan tugas, ya karena kita ada online dan offline itu dua kelas yang berbeda. Ya itu kalau bisa nanti setiap waktu orang tua juga mana ada nggak tugas online, ada nggak tugas offline. Jadi kita orang tua harus lebih lebih care. Ya, nah udah gitu dikerjakan tugasnya jangan sekaligus, secara bertahap aja supaya nggak beban juga, karena kan saya menyadari anak itu sekarang kan banyak, mungkin banyak tugas gitu ya. Jadi nanti harus bagaimana membagi waktunya nih nanti di manajemen manajemen waktu, ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini klasifikasinya. Kelas offline, siapa sih yang boleh ikut kelas? Bukan. Jadi kami selama ke depan ini akan membagi 3 kelas. Ya. Pertama yang bisa kelas offline itu, saya akan buka kelas offline itu dari Matika untuk sekolah TK. Karena sekarang saya udah buka uh, sebagai konsultan di TK. Ya. Begitu kelas 1 dan 2, itu kelas 1 dan 2 SD itu offline. Ya. Jadi seperti Abi sama Bijam itu offline. Ya. Kita belum buka untuk hybrid. Ya, karena kenapa? Kelas 1 dan kelas 2 SD itu dan TK itu memang lebih diperlukan pendekatannya, ya bukan pelajarannya. Jadi pendekatannya sebenarnya lebih ke pendekatannya, ya. Dan anak-anak spesial, ya. Jadi selain yang umum, saya juga menangani beberapa anak-anak spesial. Ya, jadi anak-anak spesial ini itu mungkin mungkin belum bisa diterapkan, hybrid, ya. Tapi nanti nanti akan saya coba, kecuali anak-anak spesial yang auditori. Kalau auditori saya udah coba itu, walaupun anak spesial begitu dia tapi tipenya auditori, begitu dia menghadapi classroom, oh ternyata dia lebih fokus daripada bertatap muka langsung. Nah nanti mungkin ada beberapa penyesuaian. Nah begitu untuk offline ada juga training of trainer. Jadi saya juga membuka kelas, ya. Jadi mungkin saya udah bekerja sama dengan Bimba, dengan sama lagi Bintang Junior, ya. Jadi mereka akan menerapkan sistem jari matika dan matematika yang selama ini standar prestasi kita terap, ya. Dan juga untuk robotik nggak mungkin kita coba tempelin ini pakai online, tuh nggak mungkin, itu pasti offline, ya. Nah
Selanjutnya kelas online, ya. Kelas online bagaimana? Yang khusus benar-benar online. Jadi online itu matematik, bisa bahasa Inggris itu grammar, bisa komputer itu bisa online, dan kelas 2 ke atas untuk yang luar kota. Nah, misalnya ada yang luar kota gitu, mau ikut kelas online boleh, jadi otomatis ya bukan kelas hybrid. Nah, untuk kelas hybrid sendiri, apa aja sih yang pelajaran yang kita terapkan itu matematik jelas, bahasa Inggrisnya grammar, training of trainernya kemungkinan ini bisa. Nah, sekolah SD sampai SMP itu kemungkinan bisa. Kita akan terapkan sistem hybrid. Ya. Nah, selanjutnya, pelaksanaan. Seperti yang tadi, offline, kita di sini tanggal prestasi kan sekarang sudah memang terjadi beberapa kelas ya, kelas kategori maksudnya. Ada yang ngambil private, ada yang mengambil semi private, ada yang mengambil regular. Ya regular sekarang saya belum buka ya, karena terlalu banyak dan tempat di sini juga sempit, nggak memungkinkan ya. Jadi kita baru ada 2, private dan semi private untuk offline ya. Nah, untuk hybrid untuk yang online dulu, untuk online. Nah, nanti begitu pelaksanaan online, yang kelas opsional ya, bukan kelas hybrid ya ini ya, kelas opsional itu selevel dan di bawahnya itu boleh interaktif. Misalnya gini, saya buka seperti yang tadi. Saya buka untuk kelas 3 sampai kelas 5 ya, pada pelajaran matematik materinya apa. Yang kelas 6, kelas 7, kelas 8 itu boleh ikut hanya sebagai pasif, hanya sebagai pengamat aja ya. Untuk kelas bawahnya bagaimana? Boleh ikut bawahnya. Ya, kecuali kalau saya buka ya. Kalau saya buka, boleh kelas walaupun 3 sampai kelas 5, tapi kelas 1, kelas 2 boleh ikut. Nah, itu harus pasif ya. Terus hybrid. Nah, ini hybrid. Kita akan ke sini. Yang private ya, pada saat hybrid ya, pada saat hybrid yang private itu kalau tatap muka kita maksimal 2 orang kan ya, tatap muka maksimal 2 orang. Kalau hybrid itu 4 orang ya, 4 orang pada saat hybridnya ya, pada saat hybridnya 4 orang ya. Begitu yang lainnya itu siswa pasif. Jadi begitu ikutan dia hanya sebagai sebagai pengamat aja. Nah, kalau semi privat bedanya berapa? Beda orangnya aja tadinya. Kalau private itu hybridnya 4 orang. Ya. Kalau yang semi privat 6 orang. Ya, ini sama semuanya. Nah, kalau reguler bagaimana? Ini memang sekarang belum ada. Kalau ada nanti, berarti seluruh siswanya aktif. Yang untuk reguler, berarti ada 8 orang ya, 8 orangnya boleh ikut nimbrung gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau keadaannya siswa itu pada saat offline, misalnya gini, Alvan, dia kursus hari Senin, ternyata Senin dia nggak bisa masuk, ya itu bisa diganti hari, tapi ganti harinya pasti turun, bukan private lagi, tapi dia boleh ikut ke kelas semi private atau regular kalau, ya, untuk ganti harinya, ya. Nah, untuk yang hybrid, nah ternyata kan kita kan ada 3 pertemuan tadi kan ya, 1 yang offline, 2 yang hybrid. Nah, ternyata yang hybrid ini dia nggak bisa ikut 1 nih, bisa diganti di kelas online, kelas berikutnya, ya. Oke, kita teruskan dulu. Nah, ini. Jadi dari penjelasan tadi, saya singkat, saya langsung begini. Jadi ada frekuensi pertemuannya untuk sesi wajib, ya 1 kali offline, 2 kali hybrid itu harus, ya supaya materi itu tersampaikan. Ya jangan sampai santai-santai aja lah nanti ada online, jangan. Ini wajib. 1 offline, 2 hybrid itu harus, ya harus. Nah, ada opsionalnya. Nah, ini boleh masuk, boleh enggak, sesuai dengan maunya di mana, atau nanti sesuai dengan arahan saya gitu ya. Oh, ternyata kamu masih kurang di ini, kamu harus ikut gitu ya. Nah, jadi ini interaksi siswa bagaimana? Untuk yang sesi wajib hanya murid yang hadir sesuai jadwal, interaksi 2 arah. Ya, itu boleh, yang lainnya pasti. Nah, untuk opsional bagaimana? Hanya murid level yang bisa berinteraksi 2 arah secara aktif, yang lainnya sebagai pengamat. Nah, untuk fleksibilitasnya bagaimana? Materi telah terstruktur dengan sesi offline ya, jadi pasti terkoneksi ya. Nggak apa tuh, nggak pecah-pecah gitu ya. Jadi terkoneksi antara offline sama hybrid ya. Nah, untuk opsional materi disesuaikan
Sesuaikan dengan apa? Sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Ya. Jadi terkadang mungkin ini nggak ada hubungannya sama offline nih, sama hybrid. Ya, mungkin kita akan membahas yang lain. Nah, itu adanya di opsional. Ya, untuk apa? Untuk memperkuat satu materi tertentu. Ya. Terus keterlibatan dan fokusnya bagaimana? Sesi hybrid ini wajib mendukung keterlibatan intensif pada kelompok terbatas seperti tadi ya, yang private sama private itu masing-masing difokusin pada saat offline. Nah, ini sesi opsional memungkinkan kita memilih kelompok yang selevel yang tadi. Ada yang berdasarkan kelas nanti, misalnya kelas 3 semua, boleh ikut semua kelas 3. Ada yang khusus materinya misalnya bilangan. Ada yang khusus materinya aljabar. Jadi bisa memilih ya sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya. Nah, ini private, saya bagi-bagi lagi, jelas lagi. Yang private itu jumlah siswanya offline 2 orang maksimal. Kelas offline ini 1 kali, kelas hybridnya 2 kali. Kelas online ya, opsional itu bisa setiap hari, tergantung dari materinya. Ya, nah semi privat jumlah siswanya maksimal 4, kelas offline ini 1 kali sama hybridnya tetap 2 kali, online-nya bisa sama sebenarnya, semi privat itu sama reguler juga sama, hanya jumlah orang yang pada saat offline yang berbeda ya. Nah, bagaimana sekarang kalau ada kelas online ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia jauh di luar kota tapi dia mau ikut, nah itu bisa. Nah, ini hanya hybrid aja 2 kali ya, siswanya 10 sampai 15. Ini saya buka jadi ini ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ibu-ibu dari saya cukup dulu. Ada pertanyaan nggak? Silakan nih kalau yang mau bertanya dulu. Ayo, Mama Al, Mama Abi, Mama Aulia, Mama Abiasa, siapa lagi? Mama Sakila, Mama Adinata, Mama Bijam, Bapak Bijam, sama Mama Atar, silakan. Assalamualaikum, Pi, mau tanya. Ya, boleh Bu, silakan Bu. Untuk yang kelas hibrid itu berarti diselenggarakannya kan pas ada yang lagi offline tuh dihibridkan gitu kan, Pi? Iya, betul. Yang di kelas ya Bu, yang di kelas ini, bukan yang di rumah. Kalau yang di rumah enggak. Oh, berarti yang pas di rusun itu ya, Pi? Yang di kelas di rusun, ya. Oh, gitu. Oh, ya. Kalau yang di rumah enggak. Bukan berarti kalau lagi di rumah deh kita ngadain hybrid enggak gitu. Ya. Oke. Jadi nggak mengganggu waktu privatnya, waktu tatap muka offline-nya. Nah. Ya. Ya, oke, Pi, makasih. Oke, sama-sama Ibu. Ya, silakan Ibu yang lain. Mama Sakila, mau bertanya? Oh iya, Kak. Ayo, nanya aja, nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin anak-anak nanti kita akan seragamkan ya. Dia akan saya ajarkan manajemen waktu sendiri. Ya, jadi bukan tergantung. Jadi dia harus lihat hari ini tugas dia apa aja sih. Dia udah kerjain apa belum? Ya. Sekarang kan masing-masing ibu mungkin udah punya standar sendiri ya. Oh, ada yang berdasarkan jam, ada yang dicatat, atau ada yang di otak. Akhirnya lupa. Nanti kita buat catatan, kita bikin standar supaya anak ini masing-masing kita ajarkan dia punya progres gitu. Sehari-hari, seminggu, sebulan dia punya progres apa sih yang dicapai gitu selama 1 minggu ini, selama 1 bulan ini ya. Betul, tanpa progres akhirnya dia nggak jelas gitu. Ya, jadi nanti kita akan samakan bagaimana dia mengisi manajemen waktunya. Jadi orang tua diharapkan lebih dia cek, orang tua cek, oh kamu benar udah ngerjain ini udah kerjain gitu ya. Jadi ini bukan nambah kerjaan orang tua sebenarnya ya, supaya orang tua itu kapan lagi sih kita care sama anak gitu, karena anak-anak itu terbatas gitu ya.
paling lama sampai SMA setelah itu ya udah dia sendiri-sendiri. Akhirnya waktu berlalu begitu aja, jangan sampai kita menyesal. Ya. Ayo, ada pertanyaan? Siapa yang mau nanya nih? Ada yang nanya lagi? Tapi setelah itu mungkin Ya, ada evaluasi gitu ya, Pi ya? iya, ada Bu. Jadi setiap bulan, setiap bulan. Jadi tadi nggak dimasukin sama saya ya. Kita kan ada setiap bulan. Nanti untuk yang ini ya, untuk yang ini kita akan evaluasi nanti akhir bulan. Kira-kira berjalan nggak sih? Ya, kalau berjalan baik kita akan diteruskan terus. Ya, kalau misalnya ternyata ini nggak efektif juga, gitu. Kenapa kita terus? Ya, kita nggak akan. Iya. Atau kalau perlu kita misalnya bagaimana improvementnya. Iya kan tidak semua anak juga kan yang bisa fokus gitu ya. Termasuk anak Bu. saya maksudnya Pi. Iya. Dia itu kan harus interaksi langsung modelnya kalau lewat kayak gitu kadang udah fokus. Sama itu masalahnya. Anak kita kan Iya. sama tipenya. Lah iya. Kalau kayak Al enak tuh, kalau kayak Al dia bisa fokus. Iya, dia lebih tekun gitu kan, dia fokus. Tapi kalau kayak Aksa, kayak Bijam, nah ini mengkhawatirkan. Makanya saya juga, aduh nih saya harus pengawasan ekstra juga ini. Supaya dia bisa tetap merhatiin gitu. Iya, iya. Nanti kita coba Bu, ya mudah-mudahan sih bagus hasilnya ya. Iya, iya, iya. Nah udah gitu, karena kita kan setiap bulan kita tahu ya, kita ada kompetisi bantu yang free ya, yang bukan kita sendiri yang mengadain. Jadi kita lebih fair, kita kalau yang kita ikut di luar ya. Nah, diharapkan nanti semuanya anak-anak ikut aja. Kita pengen tahu sejauh mana sih pencapaian kita gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi itu kan kalau misalnya kita mau tebus ya, medalinya kita tebus, kalau enggak hanya untuk ngetes aja, kita ikut aja ngetes gitu ya. Jadi saya harapkan sih begitu. Jadi kita tahu anak kita sejauh mana gitu. Jadi fair kalau menurut saya. Tetap harapannya nanti kalau ada offline ya. Nah kalau kelas 4 ke atas mungkin ada OSN, mulai ada OSN. Nah itu kita akan kejarnya ke situ. Ya ke OSN udah ke karena OSN yang yang itu oleh pemerintah itu benar-benar bisa dipakai untuk untuk prestasi ya. Ada pertanyaan lagi? Tapi mau tanya, ini kalau Ya, saya tidak pernah dengar, karena ini agak menggema suaranya, jadi kan agak ini. Jadi untuk ini jadwalnya 1 offline 2 hybrid ini dalam seminggu ya? Dalam seminggu, betul. Oke. Kemudian ini kan kalau menurut saya ini kan masih dalam masa percobaan. Kira-kira kapan mau dilaksanakan? Senin kita sudah mulai jalan. Oh gitu. Iya. Jadi dalam 1 bulan ini kita akan pakai sistem ini. Berarti saya jadwalnya nunggu dari Papi ya, nunggu jadwalnya. Ya, nanti seperti biasa ya, nanti saya kasih dulu jadwalnya, saya buka ya. Nanti kalau ada, berarti Sabtu besok saya udah mulai kasih jadwal Sabtu sore mungkin. Jadi nanti kalau ada yang saya nggak bisa ini seperti biasa, nanti kasih ke saya, nanti saya reschedule lagi. Seperti itu. Iya, teman-teman saya juga sarankan ini tetap ada evaluasi ya. Jadi, ada. Ya, nanti sampai sejauh mana dengan offline, kemudian dengan hybrid, jadi sampai sejauh mana gitu. Takutnya nanti seperti ini terus mungkin anaknya malah berkurang namanya ya untuk pencernaannya dalam membuat IC. Kemudian kayak anak saya ini, Papi, yang Bizam itu ini kalau ada lomba-lomba itu kan agak nggak mau gitu. Kalau bisa nanti kalau misalnya ada event atau lomba olimpiade itu tolong disampaikan diwajibkan gitu. Dia mau. Siap. Gitu. Siap. Profesional itu kadang dia nggak mau. Gitu. Kalau dari yang nyuruh dari gurunya kan mungkin beda. Iya. Gitu. Oke, makasih itu aja, Bi. Oke, sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Ada pertanyaan lain lagi?
Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita dengerin ini dulu ya sebentar ya. Coba ya. Kita dengerin lagu dulu nih. Ini tadi sore saya dapat ini nih. Ini lagu lama. Ya. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Pertanyaan lagi ya kira-kira ibu-ibu Bapak? Papi mau bertanya. Ya boleh. Maaf nih sebelumnya saya off cam karena baru di perjalanan ini. Oh iya. Mohon maaf lahir batin untuk Papi Tatang dan untuk Iya. Mama Papa semua. Sama-sama. Ini mau saya tanyakan Papi, untuk jadwal online itu seperti yang sudah berjalan atau akan dibuatkan jadwal baru terutama untuk yang private di rumah Papi? Nah, jadi nanti saya besok hari Sabtu sore mungkin ya, saya akan sebarkan dulu draftnya ya. Draftnya. Jadi nanti tolong disesuaikan. Misalnya Arsat gitu ya, atau Adinata itu nggak bisa jam sekian. Bisa jam sekian. Dikirim aja ke saya. Nanti kita konsultasikan lagi, kita diskusikan lagi dengan orang tua yang lain. Siapa tahu masih bisa digeser-geser. Ya, begitu Ibu. Iya, Papi. Berarti tetap misalkan yang private dalam satu rumah 2 orang itu tetap 2 orang atau nanti bisa dicampur dengan kelas lain, Pi? Jadi yang di rumah itu nggak keganggu. Yang di rumah itu nggak akan dicampur dengan yang lain. Jadi itu offline maksudnya, ya. Ji, Papi. Ji, matur suwun. Nggak kecuali yang dirusun. Nah, yang dimaksud yang di hybrid itu yang dirusun. Yang dirusun itu, nah baru yang lain bisa ikutan, gitu. Nah, jadi nggak keganggu. Jadi yang di rumah tetap di rumah, ya, kunjungan di rumah. Yang hybrid itu ya, bukan berarti nanti saya ke sana kayak bawa peralatan siap bukan gitu. Jadi hanya dirusun aja. Ji, Papi, matur suwun jawabannya. Oke. Suwun Papi. Ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Kalau nggak ada, kita tutup. Bagaimana? Ya. Nanti videonya itu yang tadi saya kirim di grup aja ya. Tolong di itu aja. Ya, Pi. Itu buat kita bawa waktu kita tuh sama anak itu sangat terbatas. Hanya mengingatkan aja. Ya. Ji, Papi. Ji. Oke. Kalau gitu kita cukupkan dulu sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah sengaja maupun nggak disengaja selama tahun kemarin, mohon dimaafkan. Ya, Pi. Ya, Sami-sami, Ya, Papi. Pi, sama-sama. Ya. Mungkin cukup dulu para ibu, para bunda, mama ayah, terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.